Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Pramuka. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk ujian tengah semester kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Winda Septiari Syanturi dan rekan saya Luciana Puspadriba, saya Sofia Maharaja, dan saya Putri Nanda. Baik, sekian video perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video kami. Bye. Tepu Pramuka. Baik Bu, selamat pagi Bu. Di sini kami dari mahasiswa Unimed melakukan wawancara Bu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu kepada kami. Sama-sama, selamat datang untuk adik-adik Unimed ya. Silakan ajukan pertanyaannya. Baik Bu, sebelum kami mengajukan pertanyaan, bisakah Ibu perkenalan diri? Baik, ya adik-adik sekalian, nama saya Ibu Apriana. Ya, saya guru kelas 5B di SD Negeri 101777 Saintis dan saya sudah hampir 12 tahun ya menjadi guru. Baik Bu, kita langsung masuk pertanyaannya Bu. Oke. Mengapa permainan penjelajahan penting dalam kegiatan pramuka? Nah, baik ya, permainan penjelajahan ya dalam kegiatan pramuka ini memang sangat-sangat penting bagi anak-anak didik ya, terutama di masa sekarang ini ya, yaitu untuk melatih keterampilan bertahan di alam ya. Yang kita tahu anak-anak sekarang ini banyak bermain gadget ya, teknologi gadget, jadi mereka kurang kepedulian tentang alam. Nah, kegiatan pramuka ini, terutama kegiatan penjelajahan ini ya akan mengajarkan kepada anak-anak ini untuk bisa membaca peta, begitu kan? Kemudian untuk melihat bagaimana cara melihat kompas arah ya, begitu juga untuk melatih keterampilan navigasi dan orientasi di lingkungan luar. Nah, kemudian dapat juga membantu memahami ya tanda-tanda alam. Misalnya kalau akan terjadi banjir, begitu kan? Dimulai dengan misalnya banjir bandang, misalnya dimulai dengan daun-daun pepohonan di sungai itu yang pada berjatuhan, kemudian tiba-tiba airnya tiba-tiba secara deras. Itu mereka bisa belajar dari kegiatan penjelajahan alam ini begitu. Kemudian yang berikutnya ini yang kedua, untuk mengembangkan kerjasama ya antara anak-anak dengan temannya lain ataupun mengajarkan mereka tentang kepemimpinan begitu. Saya akan bertanya, pernahkah siswa mengikuti permainan persiapan penjelajahan atau Ibu punya cerita pengalaman dari kegiatan penjelajahan? Baik, sejauh ini dalam kegiatan pramuka ini siswa pernah mengikuti permainan ya tentang persiapan penjelajahan ya yang sudah dirancang untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan mereka khususnya begitu kan. Nah, dalam kegiatan tersebut mereka dibiasakan terlibat di berbagai aktivitas seperti misalnya dalam kegiatan navigasi, belajar untuk menggunakan peta, kompas. Nah, ini berguna untuk menemukan lokasi begitu kan. Nah, kemudian ada misalnya untuk kerjasama tim begitu kan. Mereka bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan, hambatan, untuk memperkuat keterampilan mereka ya, komunikasi dan kolaborasi antar sesama teman dalam kelompok khususnya begitu. Nah, kemudian lagi untuk pengenalan lingkungan alam sekitar ya. Di dalam lingkungan itu kan ada flora dan fauna, ada tumbuhan dan ada hewan-hewan di sekitar. Nah, untuk mengenali berbagai jenis tanaman, hewan yang ada di sekitar mereka dan untuk memahami
tentang ekosistem terutama. Baik Bu, selanjutnya apa saja keterampilan yang menurut Ibu bisa dipelajari dari permainan penjelajahan? Nah, dari permainan penjelajahan ini ya bisa ada beberapa keterampilan yang mereka pelajarin, termasuk tadi ada keterampilan untuk navigasi ya, yaitu untuk menentukan arah, kemudian belajar menggunakan peta, kompas, dan alat navigasi lainnya. Jam juga kan perlu. Kemudian ada keterampilan bertahan hidup ya, yaitu untuk mempelajari cara bertahan hidup di alam. Ya, termasuk cara mencari makanan, minuman gitu kan. Ketika kita di alam bebas, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya tumbuhan-tumbuhan apa saja yang bisa kita makan jangan sembarang karena nanti banyak tumbuhan yang beracun. Nah, mereka bisa belajar dari kegiatan penjelajahan alam ini gitu. Kemudian ada keterampilan berkomunikasi. Mereka bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dengan anggota tim, sesama kelompok ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, terutama tujuan mereka bersama, begitu kan. Kemudian ada keterampilan pemecahan masalah ya, yang sering disebut juga dengan problem solving, ya kan. Mereka tentunya akan belajar bersama-sama teman kelompoknya atau bersama ketua-ketua kelompoknya atau pemimpinnya nanti untuk menghadapi bagaimana tantangan dan menemukan sendiri solusi mereka secara kreatif. Itu kan setiap anak pasti solusinya berbeda-beda. Nanti mereka bisa menyampaikan atau mengungkapkan solusi atau pemecahan masalah mereka sendiri gitu. Kemudian bisa juga untuk kegiatan kesadaran lingkungan ya. Sejauh ini anak-anak kita ya, sampah saja masih banyak yang belum sadar buangnya di mana gitu. Dengan kegiatan pramuka ini ya, tentu sangat berdampak positif. Anak-anak menjadi memahami tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar mereka begitu. Bagaimana permainan penjelajahan membantu saat kegiatan jalan berikut? Nah, permainan penjelajahan alam ini tentu sangat-sangat membantu bagi siswa-siswa yang mereka yang belajar pramuka ya, khususnya yaitu misalnya meningkatkan kesiapsiagaan mereka. Dengan contohnya misalnya siswa belajar untuk siap menghadapi segala situasi, tantangan, hambatan yang tiba-tiba datang begitu kan. Kemudian mereka bisa mengembangkan rasa cinta alam gitu. Misalnya mereka kalau sudah jadi anak pramuka itu pasti ada tanaman yang mau layu saja pun pasti disiram begitu kan. Kemudian misalnya ada hewan yang yang kurang atau yang kurus atau yang kucing saja mungkin akan diberi minum, diberi makan dengan sisa-sisa makanan atau makanan yang mereka punya lah begitu kan. Kemudian berikutnya ini akan mendorong aktivitas fisik siswa ya, kegiatan outdoor membantu siswa tetap aktif secara fisik. Udah pasti ya, karena kegiatan pramuka itu banyak aktivitas geraknya di luar seperti berbaris, kemudian misalnya belajar masang tenda dan lain sebagainya begitu kan. Yang terakhir itu untuk membantu kepercayaan diri mereka. Anak-anak yang belajar aktif dalam pramuka, rasa percaya dirinya mereka tinggi karena disitulah di pramuka itu mereka diajarkan tentang bagaimana untuk menjadi pemimpin. Siswa itu harus berani maju ke depan, berani menjadi pemimpin ya, terutama dalam pemimpin kecil dulu dalam kelompoknya. Nah, nanti ke depannya maka akan membiasakan mereka untuk mencetak generasi pemimpin-pemimpin masa depan. Dari pramuka inilah nanti awal mulanya gitu kan. Nah, kemudian dengan pembelajaran permainan penjelajahan ini tidak hanya menyenangkan tapi mendidik dan bermanfaat bagi perkembangan keterampilan siswa kita khususnya gitu.
Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi saat bermain dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, baik, dalam kegiatan persiapan penjelajahan pramuka ini tentunya pasti ada tantangan, hambatan ya. Karena segala apapun kegiatan tidak mungkin berjalan mulus-mulus aja, pasti hambatannya ada, tantangannya ada. Ya sebisa mungkin bisa diberikan solusinya sama-sama. Misalnya kami cara mengatasinya, misalnya tantangannya itu anak-anak itu kesulitan dalam menemukan arah gitu kan. Pasti itu menggunakan ini ya, peta atau kompas gitu dengan benar. Mereka itu belum paham benar tentang arah peta dan kompas itu. Nah, bagaimana kami cara mengatasinya guru-guru ini? Ya mereka belajar lebih dalam tentang apa itu kompas ya. Kemudian apa itu peta. Ya ketika di hutan pun ya anak-anak itu dalam pramuka itu pasti sudah diberi arahan atau peta. Misalnya dalam permainan untuk mengambil sesuatu, misalnya kotak atau apa rahasia, mereka akan diberi jalan di sebelah pohon atau di sebelah bebatuan, di sebelah misalnya ada tugu. Nah, di situ nanti mereka akan diberikan permainan begitu biasanya yang saya tahu seperti itu. Kalau mereka mengikuti arah atau peta yang sudah ada, nah mereka pasti akan dapat dengan mudah untuk menemukan sesuatu yang sudah ditentukan tadi. Ya, makanya belajar peta itu kita memang harus fokus tentang gambar-gambar yang ada di peta, ya kan? Harus fokus kepada arah jarum kompasnya juga begitu. Kemudian itu tadi ada menghafal tanda-tanda alam, tuh ketika ada batu, pohon, gitu kan, tugu-tugu gitu, itu juga perlu. Kemudian selalu bergerak dalam kelompok. Jangan lupa komunikasi karena itu sangat penting untuk keberlangsungan atau keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan atau mencari sesuatu benda itu tadi. Gitu. Komunikasi dengan anggota timnya. Tadi Bu kan sebelumnya menanya juga terkait kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu dengan perkembangan profesi guru, dan perkembangan sekolah. Itu bagaimana ya Bu? Ya, kegiatan pramuka ini pada dasarnya memang sangat-sangat penting diterapkan untuk anak-anak SD ya, anak sekolah dasar, ya kan, sangat-sangat penting. Dan berkaitan dengan profesi guru, tentu sangat berpengaruh, ya. Kami yang guru-guru yang sudah sertifikasi memang ya dianjurkan untuk mengerti sedikit ilmu-ilmu tentang pramuka. Makanya kami ada beberapa orang yang sudah dikirim untuk pelatihan, ya kan? Ada 2 orang yang sudah dikirim untuk pelatihan mengenai jenjang-jenjang anak pramuka ini. Dan memang di sekolah kami khususnya SD 77 baru 6 bulan ini mengadakan ekskul pramuka yang sebenarnya gitu. Kalau kemarin tahun-tahun lalu memang ada ekskul, cuman hanya sekedar gitu. Kalau ini memang sudah mulai dilaksanakan dalam 6 bulan ini. Sudah ada guru yang dikirim atau dilatih dari kabupaten gitu kan, untuk nanti kembali ke sekolahnya mengajarkan pramuka ke anak-anak didik di SD 77 gitu. Dan berhubungan dengan profesi guru tadi, ya memang kami semua guru-guru sebenarnya bukan hanya yang profesi saja, yang belum profesi pun memang harus tahu ilmu-ilmu dasar pramuka ini gitu kan. Jadi kami yang tidak dilatih di sana pun sebenarnya harus banyak belajar dari ibu-ibu guru yang sudah berlatih itu gitu. Dan tentang perkembangan zaman, Perkembangan sekolah dan kepribadian siswa. nah, perkembangan sekolah tentu saja ketika anak-anak ini memang serius dalam pramuka, pasti nanti ke depannya ya mereka akan menjadi siswa-siswa yang berkarakter bertanggung jawab ya.
berjiwa pemimpin. Sebab apa? Pramuka itu mengajarkan disiplin. Ketika anak-anak sebelumnya ini banyak yang terlambat, misalnya kan, maka mereka nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin jarang terlambatnya sudah mulai berkurang begitu. Kemudian jiwa-jiwa pemimpinnya mereka sudah mulai berani maju ke depan, sudah mulai berani untuk misalnya kayak kemarin pembina upacara sudah banyak yang mau pemimpin upacara sudah banyak yang mau tampil. Biasa dulu saya nggak mau gitu kan. Ini tugas kelas misalnya hari Senin kemarin tugas petugas upacara benderanya giliran kelas 5, kalau sebelumnya kelas 6 kan. Jadi mereka ini semua pada mau gitu. Saya bu, karena mereka sudah dilatih untuk dari pramuka itu. Mereka berlatih percaya dirinya, mereka berlatih jiwa kepemimpinannya itu. Begitu. Sangat-sangat merubah karakter siswa.